Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailatul Fadilah dengan NIM 2414010036. Saya berasal dari kelas 4 PIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Saya akan membacakan Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtum an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minani fakhashina an yurhiqahuma yutyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbahuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Wa ammal jidaru fakana lighulamina yatimani fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashudda lahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Artinya, dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauan sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang asbabun nuzul Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Ayat-ayat ini tidak memiliki sebab turun secara khusus, melainkan merupakan bagian dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah tersebut turun sebagai pelajaran bagi umat manusia tentang pentingnya bersikap rendah hati terhadap ilmu. Pada awalnya, Nabi Musa pernah mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu. Allah kemudian menegur beliau dan menunjukkan bahwa masih ada hamba Allah yang memiliki ilmu khusus, yaitu Nabi Khidir. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir agar beliau memahami bahwa ilmu manusia sangat terbatas dibandingkan ilmu Allah.
Selain itu, kisah ini juga menjadi teguran bagi orang-orang yang sombong terhadap ilmu maupun kedudukan. Melalui perjalanan tersebut, Allah SWT menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh merasa paling mengetahui segala sesuatu. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin besar pula rasa tawaduk dan kesadaran bahwa masih banyak ilmu Allah yang belum diketahui oleh manusia tersebut. Selanjutnya itu penafsiran Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Yang pertama itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, perpisahan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir terjadi karena Nabi Musa beberapa kali melanggar janji untuk bersabar. Sebelum berpisah, Nabi Khidir menjelaskan bahwa semua tindakan dilakukan berdasarkan wahyu Allah, bukan atas kehendak diri sendiri. Melubangi perahu bertujuan menyelamatkan pemiliknya dari raja yang zalim yang merampas kapal. Membunuh anak merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT kepada kedua orang tuanya yang beriman agar tidak terseret kepada kekafiran. Sedangkan memperbaiki dinding bertujuan untuk menjaga harta dua anak yatim sampai mereka dewasa. Tafsir ini juga menegaskan bahwa kesalehan orang tua dapat menjadi sebab Allah menjaga anak-anaknya. Yang kedua ada tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kisah ini merupakan pendidikan spiritual. Manusia seringkali menilai suatu peristiwa itu hanya berdasarkan apa yang tampak, padahal Allah mengetahui hakikat yang tidak diketahui oleh manusia. Musibah, kehilangan, ataupun kesulitan terkadang merupakan cara Allah SWT menyelamatkan manusia dari keburukan yang lebih besar. Oleh karena itu, manusia tidak boleh terburu-buru menyalahkan takdir Allah karena setiap keputusannya pasti mengandung hikmah. Yang ketiga itu ada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain menjelaskan ayat ini secara sederhana dan ringkas. Semua tindakan Nabi Khidir ini dilakukan semata-mata berdasarkan perintah Allah SWT. Kerusakan kecil pada perahu justru menyelamatkan pemiliknya. Pembunuhan anak dilakukan demi menjaga keimanan kedua orang tuanya, sedangkan perbaikan dinding dilakukan untuk menjaga amanah berupa harta anak yatim. Yang keempat itu ada tafsir Kabir. Tafsir Kabir ini memberikan makna yang lebih filosofis. Perahu dipahami sebagai simbol kehidupan manusia. Kerusakan kecil yang diberikan Allah SWT dalam kehidupan sebenarnya dapat menjadi pelindung dari musibah yang lebih besar. Anak yang dibunuh dipahami sebagai simbol sifat buruk yang harus dihilangkan agar manusia itu memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dinding melambangkan amal soleh yang manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. Dan yang kelima yaitu tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas ini menegaskan bahwa seluruh tindakan Nabi Khidir dilakukan berdasarkan ilmu yang Allah berikan. Tafsir ini juga menonjolkan bahwa kesalehan seorang ayah dapat menjadi sebab Allah memberikan perlindungan kepada anak-anaknya meskipun sang ayah telah meninggal dunia. Dan keenam ada tafsir At-Tabari. Menurut At-Tabari, kisah ini membuktikan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, sedangkan ilmu manusia itu sangat terbatas. Semua tindakan Nabi Khidir merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Seperti kerusakan kecil dapat menjadi penyelamat dari kerugian besar. Sedangkan ujian yang tampak berat seringkali merupakan bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Yang pertama itu ada nilai kesabaran dalam menuntut ilmu. Kesabaran merupakan syarat utama dalam memperoleh ilmu. Nabi Musa sendiri mengalami kesulitan untuk bersabar ketika menghadapi sesuatu yang belum dipahaminya. Hal ini mengajarkan bahwa proses belajar membutuhkan waktu, ketekunan, dan kemampuan menahan diri agar tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu. Yang kedua itu ada tawadu atau rendah hati. Walaupun Nabi Musa adalah seorang yang rasul, beliau tetap diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang mengetahui segala sesuatu. Seorang pencari ilmu harus rendah hati, menghargai guru, dan terbuka menerima ilmu dari siapapun. Dan yang ketiga, ada menyadari keterbatasan akal. Kisah ini mengajarkan bahwa akal manusia tidak mampu memahami seluruh rahasia Allah. Banyak kejadian dan pada awalnya tampak buruk, tapi sebenarnya membawa manfaat yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu, seorang tidak boleh mudah menghakimi suatu peristiwa sebelum mengetahui seluruh kenyataannya. Yang keempat, ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketentuan Allah pasti mengandung hikmah meskipun manusia belum memahaminya. Sikap berbaik sangka kepada Allah akan membuat seseorang itu lebih sabar dalam ujian hidup, tidak mudah putus asa, dan tetap yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Dan yang kelima, ada kepedulian sosial. Nabi Khidir melindungi hak-hak orang miskin dan menjaga harta anak yatim tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini mengajarkan bahwa pentingnya sikap peduli, saling membantu, menjaga amanah, serta memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang lemah dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin segitu penyampaian materi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.